Oke. Gitu. Nah Om, saya nyari tentang Om nih sedikit-sedikit ya. Okay. Om ini kan pemilik bengkel Yumus ya? Yes, betul. Di Semarang? Di Semarang, saya di Semarang. Nah, kalau saya baca tuh Om berawal dari hobi ya, terus Iya, bisa sampai betul. jadi bengkel yang bagus itu, bisa Iya. sampai jadi pemasukan utama buat Om Betul. ya? Iya, Boleh betul. diceritain nih Om dari nol sampai sekarang ini, sampai dikenal, sampai bisa masuk internasional itu. Oke. Jadi awalnya sebenarnya kalau kita memulai hobi ini karena dari passion. Saya dari kuliah sebenarnya awalnya. Awal mula senang VW itu kuliah semester 2. Waktu itu lihat di pameran VW, cuma waktu itu kan saya nggak punya uang. Dengan dari finansial tidak memungkinkan. Akhirnya waktu itu saya punya sepeda motor, cerita awalnya. Saya jual lah sepeda motor itu, kemudian beli VW Kodok. Jelek banget kondisinya, hancur lah, kondisinya hancur banget. Saya jual tapi nggak sepengetahuan dari orang tua. Nah, waktu itu setelah saya beli VW, orang tua saya marah. Karena gini, image-nya di tahun 91 itu kan banyak sekali kejadian VW terbakar. Kedua, banyak sekali image bahwasanya VW ini boros dan lain-lain lah. Jadi susah spare part dan lain. Akhirnya saya selama kurang lebih 3-4 bulan saya benerin sendiri mobil itu dari bengkel ke bengkel yang saya beli tadi itu. Saya jual lah karena dari orang tua kan tidak setuju awalnya. Kemudian setelah saya jual dengan modal waktu itu sekitar 3 juta plus restorasi sekitar 1,5, modal kan 4,5. Saya jual di luar dugaan lakunya 10 juta. Wow. Nah, kaget saya waktu itu. Ternyata dengan hobi kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari situ. Saya sampaikan ke orang tua, dan orang tua yang tadinya menentang, wah pokoknya kamu nggak boleh bla bla bla. Akhirnya di luar dugaan, yaudah kalau kamu memang hobi kamu di situ, kamu lanjutin. Tapi jangan lupa harus selesai kuliah. Titik pesannya gitu. Jadi alhamdulillah selama kurang lebih 6 tahun saya kuliah sampai selesai itu trading terus. Jadi beli VW jelek, kondisi jelek dari seluruh kota manapun di Indonesia. Saya bawa ke Semarang karena home base saya di Semarang. Saya perbaiki sendiri, jual trading. Kurang lebih sekitar 6 tahun lah gitu. Mungkin ya sudah ratusan kali ya VW yang udah saya jual gitu, karena waktu itu lagi rame, lagi booming gitu. Gitu. Jadi setelah lulus tahun 96, baru tahun 98 Yumus Garage berdiri untuk pertama kalinya. Jadi waktu itu yang saya kerjakan nggak cuma VW, semua tipe mobil kita kerjakan. Tetapi dengan perjalanan waktu akhirnya di tahun 2009 saya memfokuskan diri kepada VW khusus VW aja ngerjain. VW-nya aja VW replika Dakota. Kenapa replika Dakota? Karena permintaan di luar sangat banyak banget, sedangkan di Indonesia kan tidak ada stoknya, sehingga kita bikin replikanya, tiruannya kita bikin. Akhirnya kita jual ke berbagai negara, ke Amerika, ke Asia juga kita jual, ke Eropa juga kita jual. Sehingga di tahun 2016 akhir lah saya mulai membuat diversifikasi usaha lagi. Waktu itu kita bikin divisi satu lagi adalah pembuatan replika Porsche. Kenapa Porsche? Nah ini ada lagi ya. Karena Porsche juga sama Porsche yang Speedster sama Porsche 356 itu sudah sangat langka. Itu yang saya bikin replikanya sekarang. Tetapi bahannya dari dua, aluminium dan galvanil. Kalau kebanyakan orang bikin kan dari fiber, paling mudah pakai fiber. Tapi kita coba sesuatu yang beda lah. Dari aluminium dan dari galvanil, kuat galvanil. Dan alhamdulillah sekarang ini kami mempunyai 3 divisi. Divisi pembuatan replika Dakota, replika Porsche 356 dan replika Porsche 64 tipe Berlindo. Gitu. Berarti bengkelnya Om ini emang benar-benar harus spesifik mobil ya, nggak bisa semua mobil yang mau dimodifikasi. Betul, gitu ya? Betul ya. Jadi saya memang fokus. Saya pengen fokus saja ke sekarang ini tiga item yang kita kerjakan. Kalau kita mikir yang lain, mungkin saya nggak akan bisa fokus ke yang saya tekuni sekarang ini. Saya lebih senang fokus apa yang saya kerjakan sekarang, biar hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, biasanya kan itu kan di rebuild ya, berarti kan mobilnya di anu lagi. Itu biasanya ngabisin berapa hari, berapa bulan? Oke, ya. Jadi kalau pembuatan misalkan mobil replika Dakota ya, ataupun Porsche ataupun yang dari aluminium, range-nya kurang lebih sekitar 1 tahun pembuatannya. 1 tahun. Tetapi kita mempunyai beberapa tim yang
Ada bagian pengelasan, pengecetan, interior, wiring sampai finishing, kita ada beberapa tim yang sehingga setahun itu kita bisa ngerjakan kurang lebih saat ini bisa antara 16 sampai 17 mobil replika 17. Dan untuk budget itu tergantung juga dari klien, tetapi kita punya basic harga kurang lebih sekarang ini antara range-nya untuk tipe Dakota ini yang Samba, yang paling mahal yang Samba itu range-nya di antara 700 sampai 750 juta. Kemudian yang replika Spitzer atau Porsche itu range-nya sekarang di angka 950 juta sampai 1,1 miliar. Wow. Gitu. Karena di Om itu berarti kan orang-orang ini kan itu ya. Apakah Om itu punya mungkin contohnya atau Om bisa ngasih ide ke kliennya Om? Oh saya punya ide Pak seperti ini gitu. Apakah ada Pak? Atau semuanya full dari kliennya Om? Nah ini gini, kalau pembuatan replika pertama kali Dakota, orang kan masih bingung apa sih replika Dakota? Itu harus bikin contoh satu, sampel. Sampel itu penting sekali untuk ditunjukin ke customer biar orang tahu kualitas kita. Orang tahu, oh namanya replika Dakota itu seperti ini nih. Baru nanti setelah ada customer menginginkan model yang replika tadi, kita bisa diskusi apa yang mau ditambahkan dari modifikasi ini. Karena custom untuk interior ini sangat banyak sekali modelnya. Mau model original, resto ataupun custom interior, kita semua bisa ngerjakan. Itu termasuk mesin-mesin juga. Sekarang mesin pakai karburator, sekarang udah ada lagi teknologi mesin VW pakai injection. Semua kita harus siap karena dengan kemajuan teknologi ini mau nggak mau kita harus mampu untuk mewujudkan keinginan dari customer ya. Semua ide ini kan terus berkembang, teknologi, semua teknologi juga berkembang. Itu harus kita ikuti biar nggak ketinggalan. Untuk yang produk saya yang terakhir ini, saya ingin karya saya dinikmati oleh orang Indonesia. Makanya untuk event auction dengan Heritage Cars Charity kali ini, saya antusias banget. Mudah-mudahan orang Indonesia mampu mengapresiasi dan membeli mobil ini sehingga dengan pemecahan rekor komputer panjang Indonesia dunia ini tidak lari keluar, tapi ke orang Indonesia. Kita bisa menikmati suatu ketika saya kangen pengen lihat, saya masih bisa lihat. Satu mobil itu kalau Om udah review gini itu biasanya dibeli dengan harga berapa Om? Memang tergantung model, kemudian tipe juga ya. Yang sudah pernah saya bikin itu tahun kemarin ya. Tahun kemarin kita jual, tahun kemarin kita bikin namanya replika Porsche 64 Berlin Loom. Itu hanya ada 3 di dunia. Kebetulan kita bikin yang keempat, replika ini bahannya dari aluminium. Itu kemarin laku ke Jerman. Ke Jerman lagi kurang lebih 1,8 miliar. Nah, mobil dari dan alhamdulillah setelah mobil itu laku ke Jerman, ada repeat order orang Indonesia yang mau beli. Gitu, betul. Tetapi setirnya kanan. Kalau ke Jerman setir kiri. Kita bikin untuk orang Indonesia setir kanan. Nah, Om makasih nih udah ngasih tahu banyak ilmu buat auto lovers tentang VW dan bengkelnya Om dan semuanya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Makasih ya, Om, ya. Auto lovers kalau misalnya kalian nih mau reparasi mungkin kalian mulai berminat sama VW atau Porsche yang lama-lama terus kalian mau bikin di rebuild secantik ini, kalian bisa tahu kan ini cantik banget. Mungkin kalian bisa follow IG-nya. Jangan lupa buat teman-teman melihat ataupun subscribe YouTube saya Yumos Garage dan IG saya juga Yumos Garage. Semangat, salam sukses. Ya, jangan lupa di subscribe, like dan komen ya auto lovers. Stay tune.